warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak itu semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Siap untuk belajar? Siap. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, supaya pembelajaran kita bisa lancar dari awal hingga akhir, kita berdoa dulu ya. Mungkin bisa bantu untuk pimpin doa. Siap. Berdoa dalam dimulai. Doa saya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ngecek absen dulu ya. Yang hadir bilang hadir, kalau misalkan ada teman-temannya yang tidak hadir, Anda tolong konfirmasi sakit atau izin, oke? Anissa, hadir Bu. Baiki, sakit Bu. Mufid, Ibu. Nur, hadir Bu. Sandra, hadir Bu. Yuli, hadir Bu. Berarti yang tidak hadir cuma Baiki ya. Baiklah, anak-anak Ibu. Anak-anak Ibu pernah hitung nggak atau pernah kepo siapa pengikut atau like TikToknya minggu ini yang paling banyak? Ada yang tahu? Siapa? Nggak tahu. Ada yang lain? Ada yang tahu Nur? Fuji, Cainirin. Nah, terus anak-anak coba hitung siapa teman-temannya yang pakai jilbab hitam, terus siapa yang temannya yang pakai jilbab biru, terus siapa yang teman-temannya yang pakai jilbab coklat. Ada berapa yang pakai jilbab hitam? Yang hitam 2 Bu. Yang pakai jilbab biru atau daun cat? 1. Yang jilbab coklat? 1. Nah anak-anak, sebenarnya tanpa anak-anak ibu sadari, itu merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang statistika. Paham? Jadi, statistika itu bukan hanya belajar tentang angka, tetapi statistika itu membaca situasi data nyata, yang mana anak-anak itu bisa tahu apa yang paling misalnya dalam kelas, anak-anak itu tahu siapa yang paling sering terlambat muncul, itu bisa dikatakan modus. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyajikan data dan bagaimana cara mencari data. Data. Apa itu data? Pertumbuhan informasi yang didapatkan melalui macam metode pengamatan, pengukuran, riset dan sebagainya. Benar sekali. Data merupakan kumpulan informasi yang didapatkan melalui berbagai macam metode seperti pengamatan, pengukuran, riset, dan sebagainya. Contohnya, banyak siswa laki-laki dan banyak siswa perempuan di kelas itu merupakan data atau bukan? Data Bu. Ya benar, itu merupakan data. Kalau misalkan banyak siswa yang suka makan mie ayam, terus banyak siswa yang suka makan bakso, itu juga merupakan data atau bukan? Benar, itu juga merupakan data. Selanjutnya penyajian data. Penyajian data terbagi menjadi 5. Yang pertama itu diagram garis. Yang kedua ada diagram batang. Yang ketiga diagram lingkaran. Yang keempat histogram dan yang kelima tabel. Mungkin ini banyak macam-macam penyajian data. Anak-anak itu pernah belajar sebelumnya di kelas 7. Mungkin kita hanya pengenalan saja, tidak membahas lebih lanjut. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, jika anak-anak Ibu diberikan kesempatan untuk menjadi sebuah data, Nur mau jadi data apa? Diagram batang. Kenapa memilih menjadi diagram batang? Karena lebih mudah. Mudah. Bisa, kalau misalkan memilih, kita mau menjadi data apa? Diagram itu apa? Kenapa bisa memilih histogram? Bisa melambangkan objek Bu. Berarti kita suka yang menarik ya? Iya Bu. Oke, bisa semuanya sudah paham? Bisa kita lanjut? Ada yang ingin kita tanyakan? Ya Bu. Paham? Paham Bu. Kita lanjut ya. Ukuran
memisahkan data untuk data tunggal. Kan anak-anak itu pasti pernah mendengar ada data tunggal dan ada data kelompok. Kalau misalkan ini dikatakan data apa, anak? Mungkin ini dikatakan data tunggal atau kelompok? Benar. Bagus sekali ya, Mufid. Selanjutnya, Yuli. Ini disebut dengan data apa, Yuli? Nah, pintar-pintar sekali ya, anak ibu. Nah, anak ibu paham apa itu data tunggal dan data kelompok? Paham? Selanjutnya, kita membahas tentang Mea. Nisa, bagaimana Mea menurut bahasa Nisa sendiri? Jangan bahasa yang ada di rumah tulis ya. Mea itu adalah rata-rata, Bu. Bagus. Mea adalah rata-rata. Jadi untuk mencari Mea, kita melakukan rumus di mana X sama dengan X1 ditambah X2 titik-titik ditambah Xn per N, yang mana X ini namanya X bar. X bar ialah Mea. Xn adalah nilai data Kn, sedangkan N adalah banyak data. Mana yang paham? Ini adalah contoh dari Mean. Contoh dari Mean yaitu, perhatikan dari ulangan yang berikut ini ada 7, 9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, dan 8, 9. Yang pertama yaitu kita mencari jumlah data. Jumlah data kita tambahkan semua data, terus lalu dibagi menjadi banyak data. Yang mana 7 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9, hasilnya 78 dibagi 10 menjadi 7,8. Median. Nur, apa itu median, Nur? Nilainya 6. Bagus. Untuk mencari median ada namanya data ganjil dan data genap. Kalau misalkan untuk mencari data ganjil, N tambah 1 bagi 2. Kalau misalkan datanya genap, N dibagi 2 dan N tambah 1 bagi 2. Kita masuk ke contoh ya. Ini contoh untuk median. Nilai ulangan Cici 7, 9, 7, 8, 9, 8, 8, 7, 8, 6. Berapakah nilai mediannya? Bagaimana caranya, Nur? Mengurutkan nilainya dari tergeser ke dasar guru. Bagus, bisa. Setelah kita urutkan, kita bagaimana lagi bisa? Kita melihat nilai tengahnya, Bu. Mana nilai tengahnya? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi nilai tengahnya itu 8. Kalau misalkan datanya genap tadi, mau dibagaimanakan? Ya, bagus sekali ya. Kalau misalkan datanya genap, kita jumlahkan 2 buah angka tersebut, lalu kita bagi menjadi 2. Sehingga 8 ditambah 8 menjadi 15 dan dibagi 2 menjadi 8. Selanjutnya modus. Yuli, apa itu modus? Nilai banyak muncul. Benar sekali. Modus adalah nilai banyak muncul. Bukan berarti modus dalam statistika itu bukan modus cowok yang tiba-tiba lagi pinjam pena atau pinjam pensil kalian ya. Iya, Bu. Tapi modus itu dalam statistika itu modus dalam yang banyak muncul dalam data. Selanjutnya anak ibu boleh berkelompok, itu yang kelompoknya ya. Nisa, Mufid, berdua, Nur, Sandra sama Yuli. Apa? Aduh, pening kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Sebelum kita masuk ke pengerjaan soal, apakah anak-anak ibu sudah paham dengan materi yang telah ibu jelaskan tadi? Apakah ada yang ingin kita
ditanyakan atau mungkin ada tambahan? Nah, jika tidak ada tambahan atau yang ingin ditanyakan, ada itu boleh silakan mengerjakan soal di depan papan tulis. A few moments later. Untuk nilai ulangan Dewi berturut-turut, berapakah nilai rata-ratanya? Coba lihat. Nilai rata-ratanya ialah 83. Bagaimana dengan jawaban? Betul. Kelompok Nisa? Maka kelompok Nur mendapatkan nilai 10. Sedangkan kelompok Nisa mendapatkan nilai 10. Selanjutnya, soal untuk menentukan median. Nur berapa dapat mediannya? 85, Bu. 85? Iya, Bu. Soalnya kan kita urutkan nilainya dulu, Bu. Iya, Bu. 85 yang kedua, Bu, bukan 80. Ya, Bu, ikuti, Bu. Oke, berarti maaf ya, itu salah. Ya, Bu. Ditambah 10, bisa 10. Selanjutnya itu kita akan belajar materi pembelajarannya itu namanya TEM Games Turnamen, yang mana dari setiap kelompok tadi Ibu akan membagi kelompok lagi. Terus bisa untuk jawabannya dan soalnya tergantung kalau misalkan anaknya pintar, soalnya tidak tinggi, soalnya sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Untuk nilai tetap sama, pengerjaannya individu, tapi untuk nilai tetap kembali ke kelompok asal. Paham? Paham, Bu. Nisa dan Nur satu kelompok, Yuli dan Sandra satu kelompok, beda dua. Siap untuk soal pertama? Siap, Bu. Ini soal cepat ya. Untuk Nisa, soalnya ini ya. Tentukan nilai banyak muncul atau modus. Soal untuk kelompok Yulita. Kelompok 2, 3, 5, 7, 4, 3, 2. Tentukan rata-rata elemen dari yang atas itu. Kan Ibu beri waktu 2 menit. A few moments later. Yulita, Sandra, berapakah nilai dari rata-rata elemen 3, 5, 7, 4, 3, 2? 4, Bu. Sandra?